melanjutkan pasal yang kedua dari Kitab Yakobus di sesi yang keempat. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Yakobus ini berurusan atau berperkara dengan tim penilai ini. Tim penilai itu di sana dikatakan ada 3 komunitas, ada 3 kelompok. Ada kelompok orang kaya, orang miskin, dan kelompok tim penilai. Nah, dikatakan bahwa orang kaya itu menyeret kamu ke pengadilan, bahkan memberikan judgment, penghukuman bagi kamu. Nah, begitu luar biasanya situasi yang terjadi pada waktu itu, yang kalau kita perhatikan juga ternyata terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebagai orang percaya, mari kita mau belajar kitab Yakobus supaya kita dapat menerapkan iman kita dengan benar. Silakan Pak Philip Suciaditya. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan bagi saya untuk boleh men-sharingkan kitab Yakobus ini yang begitu. Saya dulu menggali kitab Yakobus, tetapi karena pemahaman saya terbatas waktu itu, jadi saya ya sudah kagum gitu kan, sudah kagum. Tapi ternyata sekarang saya tambah kagum lagi begitu loh, karena melihat kedalaman firman Tuhan yang tak terselami gitu. Jadi kitab Yakobus sekali lagi ini sangat dalam, sangat menarik. Tapi akhirnya saya harus mengatakan apa, meskipun ini sangat dalam, sangat menarik dan sangat digemari oleh banyak orang karena bersifat pastoral, karena memiliki nasihat-nasihat yang luar biasa. Tetapi menariknya adalah, sekali lagi saya mengatakan menarik. Kenapa menarik? Karena banyak sekali kitab Yakobus ini disalahgunakan. Nanti Bapak Ibu perhatikan ya, nanti kita akan mengerti ini. Kenapa kitab Yakobus ini salah digunakan, disalahgunakan, disalahpahami. Sekali lagi, apakah kitab Yakobus itu bicara tentang keselamatan berdasarkan iman? Nanti kita akan baca seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang mengutip kitab Yakobus untuk mengatakan ini merupakan tentang keselamatan yang berdasarkan oleh perbuatan begitu. Jadi arahnya ke sana begitu. Jadi kita harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Allah dan sebagainya. Jadi nanti kita akan pelajari begitu loh. Selain ada beberapa hal yang mungkin kurang tepat ya di dalam untuk memahami kitab Yakobus. Jadi dengan kata lain, saya itu sangat suka Bapak Ibu kalau mempelajari itu ayat demi ayat, bahkan kata demi kata. Jadi kita bisa tahu apa sih sebetulnya Yakobus itu ingin sampaikan. Sebelum kita sampai ke sana, nanti nih sekali lagi saya kasih tahu ya, mungkin akan 2 minggu lagi baru kita akan bahas. 2 atau 3 minggu lagi baru kita akan bahas. Apakah kitab Yakobus bicara tentang keselamatan berdasarkan perbuatan? Nah, itu nanti kita akan bahas ke sana. Karena kebanyakan disalahgunakan, disalah mengerti. Nah, tapi sekali lagi saya akan coba review. Seperti kata Ibu Afnita tuh ada 3 kelompok. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ada 3 kelompok. Ya kan, ada kelompok kaya, ada kelompok miskin, ada kelompok penilai. Nah kan, jadi ada 3 kelompok. Dan Yakobus itu menegur kelompok penilai. Hey, kamu itu ketika kamu membeda-bedakan orang, kamu mencari muka, itu sebetulnya kamu itu tidak bisa dibenarkan tindakan kamu. Kenapa? Dilihat dari, alasan pertama, dilihat dari kelompok kamu sendiri, kelompok penilai. Kamu tidak kamu keliru. Dilihat dari tim atau kelompok yang miskin, kamu pun juga keliru. Dan yang ketiga, dilihat dari kelompok yang kaya pun, kamu pun juga keliru. Nah, itu kan menarik ya. Ini ayat yang keempat, bicara tentang alasan atau argumentasi dari tim penilai. Ayat yang kelima, bicara tentang argumentasi, alasan dari tim atau kelompok orang miskin. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ini bicara tentang tim atau kelompok dari yang kaya. Betul ya? Sudah cukup kira-kira dari sini? Belum. Kita masuk teng 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 teng. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena masuklah ayat yang ke-8, Yakobus itu bukan memakai alasan kelompok lagi. Bukan. Dia bukan memakai alasan grup lagi. Bukan. Dia bukan pakai alasan manusia lagi. Bukan. Tapi dia pakai alasan apa? Firman Tuhan. Nah, itu dia pakai alasan firman Tuhan. Jadi makanya bukan hanya sekali lagi dia memakai alasan dari firman Tuhan, argumentasi dari firman Tuhan. Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, ya kan?
apabila kalian, nah ini menarik Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Di sini kata kalian di sini dalam bahasa Inggrisnya nggak kelihatan, tapi dalam Yunaninya kelihatan. Dalam kalian, apabila kalian ini semua satu gereja gitu loh. Maksudnya kalian khusus ini tim penilai, ya kan? Kalian semua tim penilai. Lalu berikutnya Bapak Ibu perhatikan, Alkitab mengatakan apa? Engkaunya itu bukan satu, bukan banyak tapi satu. Nah ini nanti Bapak Ibu perhatikan ya, Yakobus itu sering main seperti itu. Dia main kelompok, tapi dia juga main spesifik. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, kenapa Yakobus kok suka main ya? Ini jamak, ini tunggal. Tunggal jamak. Kenapa dia suka mainkan angka atau numbers? Ini jamak, ini tunggal. Kenapa? Kenapa aja nggak dibikin ini jamak, ini tunggal, ini tunggal. Kenapa harus dibedakan? Coba silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang terpikir, silakan. Saya rasa mungkin salah satu kenapa kupas tuntas ini jarang diikuti di di Zoom karena mungkin saya suka nanya, dia suka nanya langsung gitu kan. Jadi orang mungkin takut. Jadi nontonnya di YouTube. Jadi kalau di YouTube kan nggak ditanyain kan. Nah, itu bisa jadi gitu. Karena saya lihat YouTube, wah, tadi saya lihat itu Ya, betul, 85 orang. betul. Pastor, betul. Banyak yang takut. Teman saya takut Jadi, dipanggil katanya. iya, jadi di YouTube lebih populer sekarang daripada di sini. Oke. Menurut ya, tapi di sini ya nggak apa-apa. Kita berdiskusi ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu nih, kenapa ya kira-kira ya? Yakobus itu kok memainkan ini jamak, ini tunggal. Kenapa dia mainkan gitu loh? Ini satu, ini banyak. Gitu. Kenapa ya? Kenapa nggak disesuaikan aja? Ini banyak sama banyak, tunggal sama tunggal. Kenapa ya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan, Bu Maya. Silakan, Ibu. Iya, Bu. Ya, untuk mempertegas tujuannya. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya untuk menyampaikan pesan yang disampaikan pada ayat tersebut agar yang penerimanya mengerti siapa saja yang dimaksud dalam ayat tersebut. Coba, Bu. Maksud Ibu apa tuh? Siapa aja yang dimaksud itu gimana, Bu? Kenapa nggak pakai jamak-jamak aja gitu loh? Kenapa nggak konsisten? Kenapa nggak pakai jamak sama jamak atau tunggal dengan tunggal? Tapi kenapa dia harus gabungkan gitu? Seolah-olah tidak konsisten. Ini jamak, ini tunggal. Kenapa, Ibu? Ya itu Tujuannya karena apa? tadi kan kita ada 3 kelompok itu. Jadi dia membedakan audiensnya sejenak. Ini kelompok ya kaya, miskin, dan penilai itu. Dari 3 kelompok itu, jadi kita melihat yang ditujukan ayat itu apa gitu, yang dimaksudkannya apa gitu. Seperti Tapi itu. kenapa tetap harus pakai tunggal ya, Bu? Maksudnya kenapa nggak pakai tunggal aja, Bu, semuanya, Bu? Atau maksudnya kalau Ibu bilang kelompok, kenapa nggak pakai jamak aja nih? U-nya itu jamak, lalu berikutnya U yang kedua itu juga jamak. Hmm, Kenapa nggak jamak aja, Bu? Soalnya kan bicara tentang kelompok. Menurut Ibu bagaimana? Coba? Mungkin membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya, supaya jelas yang dimaksudkannya itu kelompok yang mana. Jadi saya mau nanya ini, menurut Ibu ayat yang ke-8 ketika dikatakan apabila kalian, nah itu dia, kalian ya, Iya, jamak gitu loh, pakai kata kalian iya. ini menunjuk kepada siapa? Kepada kepada apa gitu loh? Maksudnya kepada siapa gitu? Kelompok siapa atau gimana, Ibu? Yang pertama ini. Plural, kalian itu kelompok penilai. Kelompok penilai. Betul ya Bapak Iya, Ibu ya. Jadi ini kita setuju ya, ini kelompok penilai. Ya, iya. kenapa kita taunya dari penilai, Bu? Betul, itu betul, Bu. Kenapa Ibu taunya ini dari penilai, Bu? Itu betul, Bu, jawabannya. Tapi alasannya apa, Bu? Kenapa ini tim penilai, Ibu? Ibu tahu dari mana? Karena dia memberikan kata depannya pertama itu if you, jika kamu. Nah, jika kamu. Jadi Betul, Bu. Lalu berikutnya yang kedua dikatakan apa? Apabila kalian, really. iya, Nah, gini, really. bukan. Apabila kalian sungguh-sungguh, ya kan? Lalu berikutnya Iya, dikatakan apa? Ini berkaitan dengan apa? Mengasihi. iya, Kamu harus mengasihi, betul ya. Jadi seperti dirimu sendiri. Ini jadi sekali lagi ini bicara tentang tim penilai, Bu. Betul ya? Jadi iya. maupun itu tunggal maupun jamak. Nah, sekarang meskipun ini gini. Ini kan ayat 8 ini kan bicara tentang sama-sama bicara tentang
sang tim penilai. Tapi kok dibedakan ya, satu pakai jamak, Bu, lalu berikutnya yang kedua pakai tunggal, pribadi gitu loh. Ya mungkin membedakan ketika dia pribadi, personal, dan kelompok. Mungkin itu Kenapa ya. harus dibedakan, Bu? Pertanyaan itu, kenapa harus dibedakan? Supaya jelas bahwa secara pribadi pun mereka suka menilai, secara kelompok pun atau ini mereka sama juga habitnya, kira-kira begitu. Mungkin itu. Hampir, Bu. Ada lagi yang ingin kasih jawaban tanggapan? Hampir. Silakan, Leni. Ya. Iya, hampir sama dengan lumayan, tapi mungkin saya tambahin dikit aja. Jadi dosa secara grup kan dimulai dari dosa pribadi ya Pak ya. Maksudnya kalau mereka tuh, maksudnya Yakobus tahu dosa ini terjadi di konteks jemaat, tapi dosa itu kan tidak langsung orang itu melakukannya secara grup, tapi pastinya dari pribadi sendiri. Jadi seperti Bu Mayan tadi bilang, karena mereka juga melakukannya secara pribadi. Jadi Yakobus switch gitu supaya mengingatkan kalau karena sebagai tim penilai, jangan kamu ngira dirimu itu nggak termasuk loh dalam hal ini, karena kamu sendiri secara individual juga melakukan hal ini begitu. Mungkin seperti itu. Iya, Gimana? Silakan. kalau boleh saya jawab, royal law, hukum rajani itu dilakukan secara menyeluruh menjadi satu kewajiban bagi bangsa Israel untuk melakukan atau menjalankan atau memenuhi hukum Taurat, katakanlah seperti itu. Tetapi ketika penerapannya, aplikasinya, atau bagaimana mereka melakukan itu dengan mengasihi sesamanya atau mengasihi tetangganya, itu harus dilakukan secara personal. Karena nggak bisa dong beramai-ramai mengasihi, ya kan? Itu adalah tindakan personal. Dan di situ juga ada catatan love itu dalam bentuk imperatival future, artinya wajib harus perintah, merupakan satu perintah, dan itu merupakan tanggung jawab perorangan, bukan tanggung jawab kelompok. Seperti itu. Betul, itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi jawabannya memang gini loh. Kenapa Yakobus itu memulai dengan jamak begitu loh? Karena memang dia ingin membahas dosanya kelompok tim penilai. Kelompok penilai. Jadi dia ingin membahas, kalian semua ini bermasalah. Tetapi itu dia solusinya adalah apa? Kamu nggak bisa ngelakuin bareng-bareng, enggak. Solusinya ini maksudnya apa? Kenapa sendiri? Solusinya apa? Setiap dari kita itu harus berubah. Setiap dari kita. Nggak bisa langsung satu kelompok aja gitu, satu kelompok berubah. Enggak. Memang ini masalah satu kelompok, tetapi ketika untuk solusinya, sekali lagi, ini masalah gereja kita, gitu. Ini masalah komunitas kita, ini masalah gereja kita. Tetapi kalau ingin gereja kita berhasil, kalau kita ingin kampus kita berhasil, kalau kita ingin komunitas kita diberkati Tuhan, setiap dari kita itu harus berubah. Nah itu dia, maksudnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi gini, ketika ada kekacauan di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam perkumpulan kita, itu memang persoalan satu komunitas. Tetapi kalau untuk menyelesaikan masalahnya, kalau untuk bertobat, setiap pribadi, bukan hanya yang orang yang terendah saja, tapi juga orang di atas juga harus berubah. Bukan hanya orang biasa-biasa saja, tapi juga orang luar biasa juga harus berubah. Bukan hanya jemaat saja, tetapi juga pemimpinnya harus berubah. Semuanya harus berubah. Setiap dari kita, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, maka setiap dari kita harus berpartisipasi di dalam solusinya itu. Maka Bapak Ibu perhatikan ya, ini dalam sekali Bapak Ibu. Ini baru saya bahas aja nih kata jamak banyak nih dengan tunggal. Itu kita sudah dapat gitu. Seperti itu Pak Ishak Moses ketika kita mau menggali gini surat. Karena ini penting gitu loh. Jadi memang ini masalah kelompok. Tetapi masalah kelompok harus dikerjakan setiap pribadi kita. Setiap pribadi kita harus berpartisipasi, harus berubah, dan harus mau sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Setiap dari kita. Oke? Sampai sini jelas ya. Kenapa pakai jamak maupun tunggal. Nah, jadi itu beda. Ada tujuannya. Tujuannya jamak untuk menyatakan masalahnya. Tunggal untuk menyatakan solusinya. Kalau mau ada solusi, harus setiap dari kita. Harus berpartisipasi. Lalu berikutnya dikatakan, apabila kalian, dikatakan apa? Sungguh-sungguh. Nah ini dia Bapak Ibu.
Jadi ada orang yang tidak sungguh-sungguh begitu loh. Jadi di dalam perkumpulan umat Tuhan ada orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh mau berubah. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab. Ada orang yang tidak, saya pikir saya terdepak. Sungguh-sungguh. Jadi tentang sungguh-sungguh. Jadi ada orang yang memang tidak sungguh-sungguh itu ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan. Nah itu dia kan. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh untuk memenuhi hukum kerajaan begitu. Nah itu dia kan. Jadi ini menarik nih. Banyak orang yang datang, itu dia. Nah kita masuk lagi ke sini. Jadi Bapak Ibu harus tanya ya kepada teman-teman ya. Kamu itu adalah orang Kristen, kamu itu adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh ikut-ikutan. Karena banyak sekali orang-orang Kristen itu yang ikut-ikutan. Iya kan? Ikut-ikutan apa? Ketika ada hamba Tuhan yang bagus, mereka ikut-ikutan. Ketika ada hamba Tuhan yang keren, ikut-ikutan. Ketika ada ada Natal yang besar, ikut-ikutan. Tetapi permasalahannya adalah orang yang ikut-ikutan itu belum tentu dia itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang Tuhan cari adalah yang Yakobus sampaikan adalah orang Kristen, umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah itu dia kan. Sungguh-sungguh berbeda dengan ikut-ikutan. Kalau sungguh-sungguh itu membutuhkan komitmen dan disiplin. Tetapi ikut-ikutan itu hanya butuh perasaan. Nah, apakah Bapak Ibu itu merupakan orang Kristen perasaan atau orang Kristen komitmen? Kan begitu kan. Jadi apakah kita menikah karena perasaan atau karena menikah karena komitmen? Nah itu beda kan. Kita ikut Tuhan karena perasaan, apa ikut Tuhan karena komitmen. Nah, ini dikatakan apabila kita sungguh-sungguh, kita komitmen, iya kan? Kita komitmen memenuhi. Nah, itu dia kan. Memenuhi apa Bapak Ibu? Apa Pak Pontas? Mana Pak Pontas? Pak Pontas? Halo. Hadir Bapak. Hadir. Iya, jadi apa Pak Pontas ini? Apabila kalian sungguh-sungguh memenuhi apa Pak Pontas? Hukum kerajaan. Hukum kerajaan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan dari Pak Pontas. Tadi Pak Pontas sebelum kuliah, bukan sebelum kita belajar. Ini bukan, ini kita kupas tuntas. Memang seperti kuliah sih. Ini tapi kuliah yang muda kok. Jadi, oke. Jadi Pak Pontas itu sempat bertanya, kenapa ya dibilang hukum kerajaan? Kenapa kata kerajaan itu harus muncul? Itu pertanyaan dari Pak Pontas. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin menjawab. Kenapa ya harus ada kata kerajaan di sini? Hukum kerajaan. Kenapa ya? Kenapa nggak bilang aja hukum saja? Atau bilang hukum yang memerdekakan seperti pasal sebelumnya? Kenapa harus dibilang hukum? Iya kan? Bingung nggak kita? Oh, kenapa nggak pakai hukum memerdekakan seperti sebelumnya? Atau hukum yang membebaskan? Atau hukum Kristus atau hukum apa begitu loh. Tapi kenapa harus pakai hukum kerajaan? Kenapa kata kerajaan itu harus muncul di sini? Apa manfaatnya? Apa tujuan dari Yakobus kata kerajaan ini muncul? Ada otoritas, Pak. Otoritas bagaimana, Pak? Ya biasanya kalau hukum kerajaan nanti kalau kita nggak melaksanakan ya rajanya ya bertindak melakukan hukuman sesuai dengan kuasanya. Kayak di Malaysia kan kalau orang melanggar itu hukum kerajaan, undang-undang Malaysia langsung dihukum, nggak bisa ditawar. Betul, bisa Pak. Tapi saya tertarik dengan jawaban. Nah itu dia, menarik ya. Jadi jawabannya Ibu Nina. Coba Ibu Nina sampaikan. Kan sebelumnya ditegaskan di ayat yang pertama itu Lord Jesus Christ, itu dari situ juga bisa kita lihat lalu dikembalikan kepada kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja, bukan cuma sebagai Tuhan, Ya, tetapi di sini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, selalu kalau ada alasannya perintahnya selalu kembali lagi ke perintahnya gitu loh. Jadi nah itu deh. Jadi betul ya Bapak Ibu. Jadi jawaban Ibu Nina betul. Karena apa? Kenapa dibilang hukum kerajaan? Ini menandakan apa? Kamu itu sudah ketika kita sudah masuk ke dalam gereja, hanya ada satu raja. Ini serem ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita masuk ke dalam gereja, dibilang saya raja. Iya kan, hamba Tuhan yang mengatakan saya raja di gereja ini. Wah berat Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke suatu gereja, kita harus tahu siapakah rajanya. Apakah kita melayani rajanya manusia, apa kita melayani raja di atas segala raja. Nah itu dia kan, raja ilahi. Nah ini dia, kita harus tahu nih.
Jadi dikatakan kenapa pakai istilah hukum kerajaan? Sekali lagi karena ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan ketika kamu masuk ke dalam persekutuan, perkumpulan rohani, maka kita harus mengikuti hanya satu hukum. Kita hanya mengakui hanya satu aturan, yaitu aturan dari Kristus saja. Aturan dari Yesus saja, karena dia adalah raja di atas segala raja. Kita nggak boleh ada hukum-hukum yang lain. Nggak boleh ada hukum manusia, boleh ada hukum apapun juga. Kalau gembala pun sebagai pemimpin, dia harus ikut dan tunduk kepada hukum raja dari segala raja itu. Ya kan, seringkali kita memiliki, di perkumpulan kita, seringkali kita memiliki banyak raja-raja. Gitu. Kita pengen menjadi raja dunia di dalam perkumpulan kita. Tetapi si Yakobus mengatakan, nggak bisa, gitu kan. Kamu harus kembali kepada hukum kerajaan. Kerajaan itu siapa? Yaitu Kristus. Lalu berikutnya jawaban yang kedua juga benar. Nah, itu dia jawaban yang kedua. Itu juga jawaban Pak Pontas. Silakan Bu Leni sampaikan. Gimana? Bu Iya Pak, Nina, Bu jadi Leni. memang tadi mengacu ke ayat ke-1, jadi ayat kelimanya disebutkan karena kita menjadi menjadi ahli waris kerajaan itu karena hubungannya tadi dengan ayat yang ke-1 kalau Kristus sebagai raja gitu Pak. Jadi kan orang yang kaya dalam iman dan kita akan menjadi ahli waris kerajaan ya. Dan dihubungkan dengan ayat ke-1 kalau kenapa ada kerajaan karena Kristus adalah raja gitu sih. Jadi ayat 1 dan 5 memang jawabannya. Iya, terus hubungan ayat 5 dan ayat 8 itu bagaimana Ibu? Karena kita kalau kita melaksanakan yang Yakobus katakan di sini sebagai orang yang tidak menilai tetapi melaksanakan firman Tuhan, berarti kan kita memenuhi hukum kerajaan, Pak. Karena kita sebagai ahli waris kerajaan, karena itulah kita memenuhi hukum kerajaan. Betul. Jadi pertama kalau pakai alasan ayat yang pertama dikatakan apa? Yesusnya itu raja di atas segala raja. Lalu berikutnya pakai alasan ayat yang kelima, manusia khusus ini tim penilai, mereka adalah maksudnya itu dia kan. Mereka juga harus tahu begitu. Kalau mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka mereka juga pewaris dari kerajaan itu kan, pewarisan gitu loh. Jadi argumentasinya ada dua, ayat 8. Kenapa dia pakai istilah hukum kerajaan untuk menyatakan Yesus itu raja dari segala raja. Oleh karena itu kita harus menaati dia. Lalu berikutnya yang kedua juga ingat, status kita siapa? Status kita adalah sebagai penduduk. Penduduk itu harus taat, ya kan? Taat kepada rajanya, kepada pimpinannya, gitu. Kita ingat, kita itu sebagai penduduk, yang kita itu wajib dan harus taat. Dan itu kembali lagi ke dalam ayat yang kelima, begitu. Jadi perhatikan ya, Yakobus memakai hukum kerajaan itu dia kaitkan gitu ayat yang ke-1 dengan status rajanya dengan kitanya sebagai penduduk gitu loh. Jadi ada dua gitu, ayat 1 dengan ayat yang kelima. Nah, ini menarik nih. Memenuhi hukum kerajaan berdasarkan yang tertulis. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya kenapa ya? Sepertinya ini ada perbedaan antara kerajaan, hukum kerajaan dengan yang tertulis. Maksudnya ini gimana? Kenapa harus dituliskan according to the written? Kenapa nggak hanya bilang apabila kamu sungguh-sungguh memenuhi hukum kerajaan? Atau kenapa dia nggak bilang apabila kamu sungguh-sungguh memenuhi yang dituliskan oleh kitab suci, ya kan? Tapi kenapa mesti ditulis dua kali nih? Kayaknya pengulangan gitu loh. Apabila kamu sungguh-sungguh memenuhi, ya kan? Hukum kerajaan yang berdasarkan dari kitab suci yang tertulis. Kenapa mesti ditulis? Sepertinya ada pengulangan ditulis dua kali, Bapak Ibu. Kenapa ya? Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, perhatikan ya bagaimana kita mengupas tuntas Alkitab. Kita pelajari kata per kata. Bukan hanya ayat per ayat, tapi kata per kata pun kita pelajari. Gitu. Itu kita, Bapak Ibu gampang kok sebetulnya ngikutin materi ini gampang, hanya ikutin aja gitu loh, warna-warnanya. Kan warna cuma 3 kan, biru, hijau, sama kuning. Udah cuma itu, ikutin aja kata-katanya, udah selesai. Udah. Kita kupas tuntas begitu ya. Sekarang pertanyaannya sekali lagi, kenapa harus disebutkan sepertinya 2 kali? Hukum kerajaan dan yang tertulis. Karena di sinagog. Gimana Pak, sinagog itu gimana Pak maksudnya coba? Ada orang keturunan Israel mungkin. Itu untuk yang mana Pak? Untuk yang hukum ini atau hukum kerajaan atau yang tertulis? Gimana Pak? Yang written. Written ya. Tapi kalau yang hukum tertulis ini maksudnya gimana Pak?
saya berpikirnya karena tadi kan sudah disampaikan sebelumnya di ayat yang pertama sama ayat yang kelima, lalu kemudian ayat yang kalau untuk yang ini maksudnya supaya juga mengena kepada seluruh orang yang ada di situ, bukan sekedar jemaat mungkin, tapi juga orang-orang yang ada di dalam sinagog itu. Hmm. Menurut saya mungkin Pak. Ya, menarik, Pak. Apa itu? Jongkalaka tertulis dalam kitab Taurat. Itu betul, Pak. Ini memang referensinya adalah dalam kitab Imamat. Nah, ada lagi satu lagi yang ingin memberikan pendapat. Kenapa harus ditulis dua kali gitu loh? Hukum kerajaan dan juga yang tertulis. Kenapa harus ditulis dua kali? Kenapa nggak ditulis saja hukum kerajaan atau berdasarkan Taurat Musa? Ayo kan bisa kan? Berdasarkan hukum Musa, udah selesai. Oke, sekarang saya mau nanya. Oke, karena mungkin tidak ada yang menjawab, saya mau nanya satu hal. Menurut Bapak Ibu, orang-orang ini ketika Bapak Ibu mempelajari kitab Yakobus, orang-orang ini termasuk orang-orang Yahudi apa tidak? Orang-orang Yahudi apa tidak, Bapak Ibu? Yahudi. Yahudi, ya kan? Orang Yahudi ya, betul ya. Kita tahu karena nanti kita akan lihat Yakobus itu kutip banyak perjanjian lama. Ini jelas sekali ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Betul ya, Bapak Ibu ya? Lalu berikutnya yang kedua, saya mau nanya, orang-orang ini menganggap diri mereka orang Kristen apa bukan? Komunitas Kristen apa bukan? Ya, Jadi juga. betul, mereka orang Yahudi, betul ya. Lalu berikutnya yang kedua pertanyaannya, apakah mereka ini juga orang-orang Kristen? Ya, Pak. Betul. Betul, Pak. Jadi Bapak Ibu perhatikan nggak? Yakobus sekali lagi. Yakobus itu suka Bapak Ibu? Itu suka skakmat kita. Jadi Yakobus suka skakmat kita. Dikatakan gini, berdasarkan hukumnya Yesus, ya kan? Ini hukum kerajaan. Hukumnya Yesus di dalam ayat 1 dan ayat yang kelima, pasal 2, kamu itu nggak boleh membeda-bedakan orang. Dan berdasarkan latar belakang kamu sebagai orang Yahudi, itu pun juga tertulis di dalam kitab Imamat. Kamu itu harus mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Bapak Ibu perhatikan nggak? Yaitu skakmat. Kamu mau pakai hukum apa sekarang? Kamu mau pakai hukum PL? Kamu salah. Kamu mau pakai hukum PB pun kamu salah. Kamu mau pakai hukum Kristus pun kamu salah. Jadi ketika kita membeda-bedakan orang, ketika kita tidak bisa mengasihi orang dengan sepenuh hati kita, dikatakan apa? Kita itu pakai hukum apapun juga. Baik itu hukum orang Kristen maupun hukum Yahudi, PL, itu pun kita salah. Bapak Ibu perhatiin ya, sekali lagi. Yakobus itu suka skakmat. Gitu loh. Jadi, nah ini dia. Saya perhatikan nih mungkin skakmat-skakmat ini yang nggak terduga ini sejauh pemahaman saya, ini seperti Pak Harto gitu. Pak Harto kadang kalau sedang bercanda itu suka skakmat orang gitu. Jadi orang itu jadi susah berbicara gitu. Karena ada kata-katanya langsung to the point begitu ya. Jadi orang tidak bisa kabur hanya bisa tertawa gitu. Jadi ini dia. Jadi ini Yakobus itu orangnya seperti itu gitu, pintar gitu. Jadi kamu mau lari kemana nih? Kamu pakai argumentasi mana? Kamu mau pakai hukum apa? Kamu mau pakai hukum apapun juga salah. Nah itu dia, makanya ditulis dua kali begitu Bapak Ibu. Untuk tadi dikatakan siapa itu tadi ya? Siapa tadi? Ibu Mayan, betul. Ibu Mayan, ada penegasan begitu. Jadi ada dua. Kamu mau pakai hukum apa? Intinya gitu. Kamu pakai hukum apa? Semua hukum mengatakan kamu itu keliru. Ya kan? Lalu berikutnya kita masuk ke dalam di sini. Ya kan? Apabila kalian sungguh-sungguh memenuhi hukum kerajaan yang berdasarkan kitab suci. Jadi hukum kerajaan itu bukan hukum yang tiba-tiba aja ada gitu. Enggak, tapi itu berdasarkan dari kitab suci. Berdasarkan dari imamat. Gitu loh. Jadi dua hukum ini saling berkaitan, ya kan? Kedua hukum ini mengatakan apa? Engkau, setiap pribadi kita, kalau kita ingin menjadi perubahan, setiap pribadi kita itu harus berubah. Nggak bisa kita yang nunjuk orang, nggak bisa. Kita sendiri, setiap pribadi kita harus berubah. Dikatakan apa? Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu ya. Dikatakan apa Bapak Ibu? Engkau, dikatakan apa Bapak Ibu? Engkau apa? Will do well. Bukan, cepet banget ke sini. Enggak, saya kan selalu galinya kata per kata gitu. Jangan lari ke sini dulu. Lari kemana? Habis engkau, Shall love betul. your neighbor.
sabar dulu, sabar. Kita harus ya pelan-pelan dulu. Kita mau gali dulu nih satu kata ini, yang hijau-hijau. Habis kita gali kata ini, you singular, lalu berikutnya kata share. Share itu bentuknya adalah imperatival. Maksudnya itu apa? Imperatival itu perintah. Jadi engkau harus. Jadi Bapak Ibu, nah ini dia. Ini saya dulu masih muda dan masih blow on. Masih bodoh sekali saya. Terus terang saya masih muda dan blow on. Dulu satu ketika dosen pembimbing saya itu mengatakan kepada saya, dosen pembimbing saya, Peter Gentry, dia mengatakan kepada saya, cinta itu adalah komitmen. Saya nggak paham gitu, karena saya masih muda. Saya bilang cinta itu juga butuh perasaan. Dan saya bilang nggak ngerti, kenapa cinta butuh komitmen? Saudara perhatikan, engkau harus, ada kata harus. Harus itu bukan perasaan lo, itu komitmen lo, itu kewajiban. Kita wajib. Ini menarik, ketika kata harus, engkau harus. Itu kesimpulannya, engkau harus mengasihi. Maksudnya apa? Ketika kita lagi nggak enak, kita tetap harus mencintai. Ketika kita lagi sakit, tetap kita harus mencintai orang yang sehat. Ketika kita sudah dilukai, kita tetap harus mengasihi mereka. Meskipun kita sudah dikhianati, tetap kita harus mengampuni. Oh, itu berat tuh Bapak Ibu. Ketika saya nggak ngerti gitu ya, saya nggak ngerti. Tapi ketika saya belajar Alkitab, khususnya ketika saya membaca kitab Yakobus itu tidak mengatakan mencintai sesama kita, mencintai Tuhan itu dengan perasaan, sesuai dengan mood, sesuai dengan waktu. Enggak. Kita harus mencintai dengan komitmen. Harus, itu wajib. Mencintai itu nggak mudah. Dan itu kadang kita nggak mau mencintai orang itu. Kadang kita nggak mau ke gereja, kadang kita nggak mau baca Alkitab, kadang kita nggak mau berdoa, tapi kita harus. Oh, itu berat loh Bapak Ibu. Kadang kita merasa orang ini nggak layak untuk kita kasihi, tapi kita tetap harus. Itu wajib. Dan ini, iya, saya, meskipun saya mengakui dosen saya ini, Peter Gentry ini pakar gitu, tapi saya dulu berpikir dulu ya, ini dia keliru. Terus terang saya berpikir dia keliru. Mengasihi itu juga perlu ada perasaan, tapi ternyata saya keliru gitu. Ketika saya membaca, mempelajari lagi itu, ternyata saya melihat ini. Karena mengasihi itu ketika kita wajib, ini menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Itu berat banget loh. Ini berat. Mengasihi sebagai tanggung jawab kita, bukan sebagai satu rutinitas atau sebagai suatu perasaan belaka, tapi ini sebagai suatu komitmen kita. Ini dia. Engkau harus. Iya kan? Ini menarik, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, iya kan? Iya kan? Ada orang miskin nih, lalu berikutnya apa? Dengan pakaiannya yang kotor. Kita pikirnya apa? Bau kan? Udah pikirannya bau, udah rendah, tapi dikatakan apa? Meskipun orang ini miskin, tetap kita harus mengasihi orang ini. Meskipun orang ini bau, tetap kita harus mengasihi orang ini. Meskipun orang ini tidak bisa memberikan apapun juga kepada kita, tapi kita tetap harus mengasihi dia. Itu berat loh Bapak Ibu. Mengasihi orang, kita wajib mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi kadang. Yang kita punya 1000 alasan untuk tidak mengasihi dia. Itu berapa? Oh, itu berat Bapak Ibu. Ngeri kali saya bilang ini. Wow. Ini berat. Kata harusnya ini loh. Makanya saya tulis ini kan. Saya tuh nggak suka pakai istilah-istilah yang orang lain pada nggak paham gitu. Tapi ini berat. Ini berat gitu kan. Kita harus, setiap kita lagi. Makanya ini, setiap kita ya kan, Pak Jolion, Bu Leni, Pak Harto, Pak Setiawan, Pak Joko Lelono, Bu Melinda, Pak Yoyo, Pak Ishak Moses, Ibu Asnita, dan sebagainya. Setiap dari kita, bukan kita mengasihi sama-sama nih. Satu kelompok, satu yayasan, enggak, satu organisasi, enggak. Tapi setiap dari kita. Oh, ini berat sekali gitu. Mungkin ada yang mengatakan, oh dia melukai, ya dia melukai dia melukai saya gitu loh. Dia melukai saya. Jadi saya, ya tapi dia nggak melukai suami saya, dia nggak melukai istri saya. Jadi ya udah saya nggak usah, ngampunin gitu. Suami saya mengampuni, tapi kan saya nggak perlu kan? Enggak. Tapi sekali lagi, setiap dari kita harus wajib. Ada kata wajib. Ya kan, harus. Jadi, di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, perkumpulan Tuhan, mengasihi itu adalah sebagai suatu komitmen, sebagai suatu kewajiban. Ini kata Yakobus. Saya sebetulnya kalau ketemu Yakobus, saya bilang, bos, jangan keras-keras dong, bos. Kasih firman Tuhan ya, jangan terlalu ini berat banget bos. Iya kan, kita, saya aja terus terang sebagai hamba Tuhan, bos berat amat nih bos. Setiap kali saya renungkan ini kok setiap kata itu kok dalam banget bos. Santai dikit bos.
aduh, ini benar-benar ini luar biasa ini. Ya itu dia. Lalu dikatakan wajib, harus dikatakan apa? Love, mengasihi gitu ya. Love sekali lagi. Bapak Ibu tebak ya. Love ini love yang mana? Kan ya Bapak Ibu jangan baca Yunaninya atau segala macam. Kan ada love itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah kasih orang tua kepada anak, storge. Lalu berikutnya kasih apa? Eros. Ya, kan? Eros, Filia. Lalu ya nafsu. Lalu berikutnya yang ketiga kasih kayak persahabatan, phileo gitu kan. Filia. Lalu berikutnya yang keempat kasih yang Agape. segala-galanya, apa agape gitu. Kita mengorbankan diri kita menyerahkan diri kita meskipun kita rugi. Kita membuat diri kita rugi untuk orang lain. Biasanya kita apa? Kita membuat orang lain rugi untuk keuntungan kita. Biasanya begitu. Biasanya manusia gitu. Membuat orang lain Betul. rugi untuk kepentingan kita. Tetapi di sini, Bapak Ibu tebak ya, sekali lagi di sini dikatakan, bisa tebak lah. Yakobus itu mengatakan, kamu bukan hanya wajib mengasihi, tapi bukan kasih yang seperti persahabatan, enggak. Tapi kasih agape. Di mana kamu itu rela rugi untuk orang yang kamu akan untungkan. Nah, ini menariknya apa? Kalau kita bandingkan dengan ayat 2 dan 3. Kita berani rugi untuk orang yang miskin. Bayangkan loh. Nah, ini biasa gini kan. Biasanya adalah, di ayat yang ketiga, biasanya kita mengeksploitasi orang yang miskin. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita biasanya mengeksploitasi orang yang miskin. Kita seringkali menganggap rendah orang yang miskin. Tetapi di sini enggak. Justru kita bukan menganggap rendah orang yang miskin, tapi justru kita membela orang yang miskin. Kita bukan menginjak-injak orang yang miskin, tapi justru kita mengorbankan diri kita untuk orang yang miskin ini. Wah, ini berat banget gitu loh. Ini sekali lagi, ini kata-kata Yakobus ini berat. Ini ya kita kalau ketemu Yakobus ini ikut kupas tuntas mungkin habis semua kali kita ya dibantai. Ya, kalau Yakobus beneran ada di tengah-tengah kita begitu loh, yang menyampaikan ini mungkin kita udah habiskan, ditegur habis-habisan kita ini. Nah, ini dia. Jadi harus melihat gitu kasihnya. Kalau kita berbuat kebaikan kita masih mikir ada keuntungannya buat saya. Nah, itu bukan kasih agape itu. Ingat baik-baik ya. Kalau kita berbuat kebaikan masih mikir ini saya dapat apa ya? Aduh, saya kayaknya rugi ini. Masih berasa kayaknya nggak rela gitu 100%, nggak rela, kayaknya masih ada ganjelan. Nah, itu dia, kita masih hitung-hitungan. Itu bukan kasih katanya, itu bukan kasih agape, tapi itu bisnis menurut Yakobus itu kan. Seringkali kita memberikan kebaikan bukan karena dasar kasih, tapi karena perhitungan. Iya kan, karena bisnis. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, ini kata Yakobus begitu kan, kita ini dia, menarik. Ya kan, kita harus mengasihi. Dikatakan apa? Tetangga-tetanggamu atau saudara-saudaramu, ya kan? Kita harus mengasihi saudara-saudaramu, ya kan? Saudara-saudaramu sendiri. Kita harus mengasihi saudara-saudaramu sendiri seperti diri kamu sendiri. Iya kan? Dikatakan apa? Kamu harus mengasihi. Ini dia, saya ingat banget. Jangan pernah melakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan itu. Gitu loh. Jadi gini. Nah, ini menarik nih. Kalau ini dia, kita gabungkan ya perkataan Yakobus ke sini. Kalau kita tidak mau, ya kan kita diminta berdiri, ya kan kita diminta berdiri, ya kan. Terus atau berikutnya kita nggak mau diminta orang untuk duduk, ya kan, di kakinya orang tersebut, ya jangan ngelakuin itu begitu. Meskipun ini orang miskin, kamu tapi nggak boleh ngelakuin itu gitu. Kamu gini loh, kalau kamu nggak mau diusir, kalau kamu nggak mau direndahkan, kamu nggak mau dihina, jangan hina-hina orang, jangan rendahkan orang, enggak begitu, jangan gitu. Ini seperti diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu ingin orang lain lakukan, ya kan, ya kamu juga lakukan seperti itu, gitu kan. Dikatakan ya seperti golden rule lah ini, ya kan, seperti dirimu sendiri, ya kan. Ini yang menariknya apa katanya? Ini dia. Seharusnya saya bikin lagi nih, warna lagi. Dikatakan apa? Your neighbor. Nah, mengapa kata ini penting? Your neighbor. Saya mau pakai kata menarik. Ya, mama saya komplain gitu. Kenapa kamu suka pakai kata menarik terus? Apa pakai kata menarik? Memang Alkitab itu menarik kan? Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa dia pakai kata your neighbor? Kenapa ini menarik? Kenapa pakai kata your neighbor? Karena orang yang berinteraksi dengan kita adalah orang yang ada di sekitar kita, yang bisa merasakan bagaimana atau menerima bukti daripada mengasihi secara kasih agape itu. Ada lagi? Saya pengen Bapak Ibu itu sekali lagi, ketika saya
mengutip menjelaskan setiap kata-kata ini yang diwarnain itu harus kembali ke teksnya gitu. Kembali ke teksnya, kembali ke ayat sebelumnya apa sesudahnya. Silakan. Bukankah karena dia mengutip Torah yang pertama, kan pakai neighbor. Nah, betul begini. Kenapa ketika dia mengutip Torah, ya kan? Ketika dia mengutip Torah, kenapa dia mengutip langsung neighbor gitu? Kenapa dia nggak mengutip kenapa dia nggak modifikasi aja parafrase kutipan dia? Intinya gitu. Kenapa dia nggak parafrase kutipan dia? Ya kan biasa kita gitu kan. Kita ngutip kata orang kan kita kadang-kadang kita tuh nggak ngutip 100%, tapi kita ubah pakai kata-kata kita sendiri. Gitu. Maknanya sama tapi kita ubah sedikit, kita modifikasi sedikit lah. Sekarang kenapa dia pakai neighbor ya? Kenapa dia ngutipnya bener-bener 100% gitu? Karena kan yang terjadinya di gereja yang mereka bersinggungan setiap kali beribadah, Pak. Jadi sangat-sangat dekat. Maksudnya tetangga itu kan belum tentu dalam konteksnya dekat, tapi dalam hal ini terlebih lagi karena yang terjadi di gereja sendiri yang setiap saat kalian bertemu gitu. Jadi neighbor gitu. Gitu ya. Ada lagi? Saya mungkin kalau nggak ada, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Leni supaya Leni bisa mengakhiri pertanyaan ini dengan jawaban yang baik. Nanti kalau Bapak Ibu nggak ada pertanyaan, saya akan tanya Leni. Karena Leni sudah maju satu langkah, tapi dia masih belum ke jawabannya sesungguhnya. Hampir. Maksudnya ya masih ada setengah langkah lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Di pasal 1 ayat 27 kan berkata ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, janda-janda dan yatim piatu yang bisa dikunjungi adalah yang neighborhood, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Gitu ya. Tapi oke, kita dekat-dekat dulu deh. Kita dekat-dekat dulu ya. Itu bisa. Tapi gini, kita dekat-dekat dulu di pasal 2. Di pasal 2, argumentasi dari pasal 2 itu apa? Nah ini dia, saya ajarkan Bapak Ibu itu sebetulnya menganalisa gitu. Argumentasinya apa pasal 2? Tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Itu dia, jawaban di situ. Menarik ya? Menarik di situ. Your neighbor, tetanggamu, itu baik itu orang miskin maupun itu orang kaya, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, itu adalah your neighbor. Jadi sengaja Yakobus itu nggak modifikasi kata-katanya itu. Jadi itu gini, jangan lu buat kelas-kelas, jangan lu buat kasta-kasta di dalam gereja. Ini miskin, ini si kaya, ini si pinter, ini si bodoh, enggak. Jangan buat kelas-kelas seperti itu. Tetapi semuanya itu adalah your neighbor. Baik itu nggak punya uang, baik itu ya punya uang atau nggak punya uang, itu tetap your neighbor gitu. Perhatiin nggak Bapak Ibu, betapa luar biasanya si Yakobus. Dia nggak parafrase sengaja. Kenapa? Dia untuk mengatakan apa? Hey, Alkitab saja, ya kan, berdasarkan hukum kerajaan dan berdasarkan kitab Taurat, itu tidak membeda-bedakan. Ini kelasnya ini, kelas itu. Enggak. Mereka itu menjadi satu di hadapan Tuhan. Iya kan? Jadi dengan kata lain, kenapa kita harus membeda-bedakan gitu? Enggak. Semuanya itu adalah satu. Semuanya itu adalah your neighbor. Gitu loh. Baik yang kaya maupun yang miskin itu adalah sama-sama kita. Begitu. Ya kan? Ini menarik di sini kan. Jadi jangan membuat perbedaan. Yang sebetulnya Alkitab itu menyatukan. Nah, itu dia menarik ya. Jangan membeda-bedakan apa yang Tuhan itu menyatukan. Jangan memisahkan apa yang Alkitab itu satukan. Wah, itu justru jadi bidat gitu. Iya kan? Bidatnya adalah apa yang dipersatukan Tuhan kita mau pisahkan. Apa yang sebetulnya sama di depan Tuhan tapi kita beda-bedakan. Wah, itu kacau itu. Iya kan? Ini makanya dia bilang your neighbor. Saya nggak pandang tetangga kamu itu harus orang kaya atau orang miskin, itu nggak peduli statusnya, nggak peduli keadaan ekonominya dan sebagainya, enggak, tetap mereka adalah your neighbor, gitu loh, ya. Dan kamu harus memperlakukan dia seperti diri kamu sendiri, gitu kan, seperti diri kamu sendiri. Nah itu, maka saya kasih referensi 2 ayat 3, begitu kan, ayat 3, gitu kan, karena 2 ayat 3 ini apa? Sekali lagi bicara tentang orang kaya maupun dengan si miskin, kan begitu ya, betul. Oke, di sini ini menarik ya. Ada kata apa? You do well, itu kan? Ada kata apa itu? You do well. Apa terjemahannya? Leni Hartono. You do well itu apa terjemahannya? Engkau akan, maksudnya telah berbuat yang baik gitu Pak. Maksudnya Betul. sudah. Saya bahkan ingat terjemahan Yunaninya, kalos poete. Jadi saya nggak baca Yunani, tapi saya udah hafal.
Itu enggak. Bapak Ibu perhatikan enggak? You do well itu muncul lagi di mana? Ayat 19. Engkau, sekali lagi, engkau, setiap pribadi kamu, engkau percaya bahwa Allah itu adalah satu. Engkau do well. You do well. Iya kan? Ini ulang lagi nih. Iya kan? Tetapi menariknya apa, Bapak Ibu? Aduh, menariknya apa? Setan-setan pun juga percaya. Dan menariknya apa? Sama-sama percaya, tapi bedanya apa, Bapak Ibu? Setan-setan itu gemetar. Kita nggak gemetar tuh. Nah, ini menarik ya. Kita kadang nih Bapak Ibu ini keras nih, tapi bukan saya ngomong, Bapak Ibu, ini sekali lagi ya. Bapak Ibu lihat ya, ini Yakobus yang ngomong ya, bukan saya ya. Perhatiin, kesamaan dan perbedaan iblis dengan kita persamaan iblis dengan kita apa? Setan-setan dengan kita. Persamaannya apa? Ini yang hijau-hijau. Ini apa? Percaya, betul. Itu persamaan. Setan-setan percaya, manusia pun juga percaya, betul ya? Allah itu satu, betul? Iya kan? Tapi perbedaannya apa? Yang kuning. Yang kuning apa? Iblis gemetar. Iya. Menariknya apa? Ini menarik. Manusia punya teologi yang benar, tapi nggak membuat ke dalam kegemetaran. Nah, itu dia. Manusia bisa aja punya teologi yang bagus, udah ikut teologi tentang Allah, tentang Tritunggal, tentang Roh Kudus, tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang banyak banget di teologi. Dia antam semua. Tetapi teologi ini tidak membuat itu gemetar. Kesimpulannya apa? Lebih baik setan daripada kita. Nah itu kan, setan itu gemetar loh. Dia percaya dan gemetar. Kita nggak ada gemetarnya. Yakobus bilang apa? Lu tahu banyak teologi ya, tapi iman lu itu nggak butuh gemetar. Nah, ini menarik ya. Ada iman manusia yang kacau balau. Ini dia, catat ya. Ada iman manusia yang kacau balau. Di dalam Yakobus 2:19a. Lalu berikutnya ada yang kedua, iman yang bikin gemetar. 19b. Tapi berikutnya ada iman yang bikin gemetar dan bikin dia bertobat. Nah, itu dia. Itu yang Yakobus mau. Iman yang kamu punya, iman harusnya itu membuat kamu gemetar dan bertobat. Itu harus ada pertobatan. Iman itu harus membawa kepada pertobatan. Tapi kalau ini dia kan. Tapi seringkali ini dia. Jadi ingat ya, mungkin saya ganti kata-katanya lebih bagus lah. Ada orang-orang Kristen itu kebagi atas 3. Orang pertama adalah orang-orang Kristen yang kaya akan teologi. Pintar teologianya gitu kan. Tapi hanya berhenti di teologi doang. Tapi yang kedua ada orang-orang Kristen yang pintar teologi dan dia takut. Dia gemetar gitu kan. Tapi nggak bawa ke dalam pertobatan. Tetap aja gitu. Ketika dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, takut, gemetar, tapi tetap aja menyangkal Tuhan dalam hidupnya. Tetap aja nggak ada perubahan. Tetap aja nggak ada transformasi dalam hidupnya. Padahal kenal firman Tuhan. Dia gemetar gitu. Ketika dengar orang khotbah, ketika mendengarkan firman Tuhan yang menusuk, menohok, dia gemetar gitu. Tapi dia nggak pernah bertobat. Nah, ini dia sama seperti apa? Setan-setan. Iya kan? Lalu berikutnya ada teologi yang alkitabiah. Teologi yang dapat teologi, pemahaman teologi, tapi itu membawa kita kepada ketakutan kepada Allah dan membawa kita ke dalam pertobatan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dan ini menarik, ada kata apa? You do well. Nah, itu dia kan. Jadi kita punya teologi aja, bagus Pak. Betul, yang dibilang bagus. You do well. Bapak Ibu, sekali lagi ya, bukan berarti, Yakobus bukan bilang ya, lu nggak perlu belajar teologi. Enggak. Dia bilang, you do well. Lu punya pemahaman teologi yang bagus, belajar kupas tuntas, belajar sistematika 1, 2, 3, supaya ngatur omong-ambingkan, you do well. You do well. Tapi dia bilang, iblis lebih baik tuh. Iblis lebih baik daripada kamu. Dia juga tahu teologi, bahkan dia gemetar. Kamu nggak gemetar sama sekali. Kamu nggak ada takut-takutin sama Tuhan. Wah, itu berat tuh. Gitu ya. Siapa Bapak Ibu? Ini orang gereja lagi kan. Orang gereja seperti itu. Makanya kita bingung. Ini ada orang melayani Tuhan, punya pemahaman teologi begitu banyak, begitu dalam. Tapi nggak ada takut-takutnya gitu sama Tuhan. Iya kan? Nggak ada bertobat-tobatnya gitu. Nah, ini nih ada nih. Yakobus sudah ngomong kok. Itu kita nggak usah kaget lah, gitu kan? Nggak usah kaget gitu. Jadi Bapak Ibu kaget kenapa? Karena belum belajar Yakobus, gitu. Bapak Ibu kaget kenapa? Karena tidak ikut kupas tuntas. Kalau ikut kupas tuntas kagetnya kan sama-sama. Gitu. Kagetnya sama-sama Bapak Ibu. Ini dia. Jadi you do well, gitu. Tapi itu ya apa? Useless, foolish. Ya nanti saya akan jelasin ini. Ini panjang, bagus ini. Tapi Bapak Ibu perhatikan nih, you do well gitu. Jadi sekali lagi, bagus. Gitu loh. Kamu punya teologi bagus. Sama ketika kamu bisa mengasihi sesamamu seperti diri kamu sendiri, sesamamu itu nggak beda-bedakan statusnya dia, kondisi dia.
kamu bagus, gitu. Kamu bagus. Tapi nanti dia naik nih. Iya, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak ayat yang ke-8? Ternyata kita panjang, kita bahas panjang juga 8-nya. Oke, benar-benar dikupas tuntas nih Bapak Ibu. Oke, silakan, Bu Leni. Pak, tanya, itu you do well-nya meskipun sama, apakah nadanya beda ya Pak? Maksud saya kalau yang di 28 itu lebih Sama, ke benar, sama. maksudnya Bedanya gini, apa? gini, maksudnya Ya, oke, gini. oke, silakan, Kalau silakan, yang di silakan. 28 itu dia memakai you do well dalam arti pujian, tapi maksudnya di yang tadi 219 itu lebih seperti pujian tapi sedikit ada sarkasmenya dalam arti you do well, tapi apa iblis aja percaya dan gemetar gitu. Maksud saya seperti itu. Maksudnya apakah ada sedikit Nah, paham? coba. Betul, saya mengerti pertanyaan Leni dan sekali lagi Yakobus sudah jawab di ayat yang ke-9 ke-10. Sudah jawab. Nanti tenang aja Bu Leni. Yakobus dalam ayat yang ke-9 ke-10 akan kasih tahu. Saya ini sebetulnya benar-benar menguji apa saya sarkas. Ini sudah kasih tahu dalam ayat 9 10. Nanti akan kasih tahu. Nanti biar Bu Leni yang akan memperhatikan. Nah, jadi sebelum saya jawab pertanyaannya Pak Pontas, ingat ya Bapak Ibu, saya lupa waktu itu ya. Ingat ya waktu itu ada apa namanya? Bang Jodon tentang anjing-anjing ya. Gimana? Gimana waktu itu tentang apa? Saya waktu itu pernah bahas tentang kenapa gitu kok kasar ya ada anjing-anjing gitu ya. Gimana? Ibu Leni juga ingat Iya, gitu ingat ya? Pak. Ya. Bedanya apa? Nah, ini dia menarik. Ini makanya konsisten kok dengan siapa namanya dengan siapa? Si Yakobus. Kita punya teologi loh penting loh. You do well. Punya teologi itu bagus. Makanya dipuji sama Yakobus, you do well. Makanya kalau kita nggak punya teologi yang bagus, teologi ya doktrin yang benar, makanya Bapak Ibu perhatikan kenapa Paulus itu mengatain apa namanya musuh-musuhnya itu dibilang seperti anjing-anjing karena mereka mengajarkan teologi yang keliru. Beda ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Ada beberapa masalah dalam gereja Bapak Ibu. Yang pertama adalah masalah pertama orang yang teologinya itu ngaco. Nah makanya disebut oleh si Paulus anjing-anjing. Tapi berikutnya ada yang kedua, ada yang teologinya benar Pak, Bapak Ibu. Seperti ini kan mereka. You believe that God is one, you do well. Gitu loh. Mereka bagus secara teologi, tapi secara kehidupan, ini dia. Kebanyakan gereja sekarang itu teologinya itu udah melimpah. Iya kan? Tapi masalahnya adalah kehidupannya itu loh. Kehidupannya, perbuatannya, tingkah lakunya itu kacau balau begitu. Nah, intinya itu yang disebutkan gitu. Jadi itu sebetulnya ada dua masalah besar di dalam gereja. Yang pertama doktrinnya, yang kedua adalah masalah kehidupannya gitu. Doktrinnya bagus tetapi kok ini gereja ini bermasalah, konflik, pecah, terus ada perselingkuhan, ada apalagi tuh, ada keuangan segala macam. Ini kok seperti ini? Nah, itu dia betul. Iya kan ada pembeda-bedaan orang, ada penindasan, iya kan? Ini kok seperti ini, ada penghujatan pada orang-orang Kristen gitu. Ini kenapa nih? Jadi itu ada dua sih sebetulnya. Nah, ini Yakobus ini lebih bukan mengutamakan, dia membahas lebih banyak yang kedua begitu. Bagaimana ada orang yang memiliki teologi, ya kan teologi nih, ya kan. Tapi teologinya sepertinya mandek gitu loh, nggak terkoneksi. Nah itu kan disconnected istilahnya begitu kan. Teologinya disconnected sehingga tidak bisa mengalir ke dalam teologi itu tidak bisa mengubah hidupnya, tidak bisa mentransformasi hidupnya, seolah-olah itu disconnected gitu. Jadi nggak dapat sinyal gitu loh. Jadi dapat dapat internet tapi dia nggak bisa pancarkan gitu loh. Kok nggak ada kehidupannya, kan nggak ada perubahannya. Nah itu dia di situ. Nah itu dia. Jadi itu biasanya di gereja itu ada dua masalah kok. Gitu. Biasanya itu kan masalah apa Bapak Ibu? Masalah teologinya ngaco atau berikutnya yang kedua, teologinya benar tapi kehidupannya ngaco. Tapi dua-duanya sama-sama ngaco gitu kan. Nah itu dia. Jadi saudara, kalau teologinya ngaco, dikatain oleh Paulus anjing-anjing. Tapi kalau saudara teologinya benar, tapi hidupannya kacau, dihantam juga sama Yakobus. Jadi saudara mau yang mana? Gitu. Jadi semuanya dihajar. Iya. Jadi mau Mungkin dihajar kalau sama. menurut saya, maaf, kalau menurut saya, yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi itu anjing-anjing, penyesat palsu, penyesat-penyesat, itu justru bukan orang percaya. Beda, karena ada yang orang percaya tapi ngaco. Ada artinya orang percaya yang berdosa. Nah, tetapi yang dikatakan disebutkan anjing-anjing, penyesat, dan penyunat-penyunat palsu itu adalah mereka bukan orang percaya. Nah, itu tergantung. Maksudnya gini kan, maka tadi saya bilang kan teologi.
gitu. Ada teologinya kan ngaco kan. Nah, kita akuin Paulus itu sangat kaya dengan teologianya dan dia itu biasanya eh, membenarkan teologi-teologi mereka begitu. Dan saya tidak mengatakan, nah ini dia kan, nah itu dia sekali lagi. Kalau tentang orang percaya apa tidak percaya, saya mungkin apa namanya nggak pakai istilah seperti itu ya. Karena sekali lagi, ketika kita memakai istilah kayak orang percaya apa tidak percaya, itu kita udah termasuk seperti apa ya? Udah membawa kategori kita ke dalam Alkitab. Tapi saya bilang lebih enak inilah. Kategori yang lebih aman adalah teologinya. Teologinya. Jelas-jelas teologinya itu kalau yang disampaikan oleh Paulus, maka perhatikan, Paulus itu di dalam bukunya, maka Ibu Asnita perhatikan, di dalam bukunya itu kitab-kitab kebanyakan, dia itu bahas dulu teologianya. Kayak kita Roma, pasal 1, pasal 11, dia bahas dulu teologianya. Baru pasal 12 sampai pasal 16, dia bahas praktikanya. Efesus juga begitu. Dia bahas dulu teologianya pasal 1 dengan sampai pasal 3. Kemudian pasal 4 dan pasal 6, dia bahas praktikanya. Teologi praktika, teologi praktika, teologi praktika. Karena dia melihat kehidupan praktika yang bagus itu tidak bisa dilepaskan daripada teologi yang bagus. Bapak Ibu, itu penting ya Bapak Ibu ya. Itu dari Paulus. Kehidupan teologi, kehidupan praktika kita, kehidupan sehari-hari kita itu mau bagus apa tidak, itu tergantung kepada teologi kita. Kalau teologi kita kacau, maka praktika kita akan kacau. Kehidupan kita sehari-hari itu akan kacau. Tapi Yakobus ini maju sedikit lebih maju sedikit daripada Paulus. Mengatakan apa? Memang ada orang yang memiliki teologi yang benar, pemahaman yang benar. Bahkan mereka pengajar-pengajar di dalam pasal 3. Tetapi kehidupan mereka kacau. Itu kan juga ada gitu loh, kenyataan begitu kan. Jadi ini sebetulnya Alkitab ini saling melengkapi gitu loh. Iya kan, saling melengkapi. Di situ nanti kalau mau ikut nanti saja gitu. Kupas tuntas kitab Paulus begitu. Nanti saya bahas. Gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi Pak, Iya, silakan. Yakobus di ayat 19 itu, Yakobus mengatakan iblis lebih baik daripada kamu begitu ya. Karena Pak, iblis takut Tuhan karena murka dan Tuhan Allah murka. Tapi orang-orang itu mereka tidak takut Tuhan Allah itu murka begitu. Mungkin begitu Bapak. Iya, nanti kita akan bahas Pak tentang bagaimana ini. Dan ini sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Konteks iman itu di mana? Konteks kenapa iman ini bisa muncul? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini munculnya di mana? Setelah apa Bapak Ibu? Setelah apa? Ini penting nih. Setelah kasus apa? Setelah pembahasan apa? Membedakan. Kasih, Apa? mengasihi. Mengasihi apa? Mengasihi tetangga. Betul. Neighborhood. Jadi seringkali Bapak Ibu, ada orang mengatakan ini dia membangun doktrin keselamatan dia dari ini. Gitu loh. Dari dari pernyataan Yakobus di dalam ini dia kan khususnya dalam ayat yang ke-17 sampai yang terakhir gitu, ya kan. Ini sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Makanya saya bilang ketika kita belajar itu, ini dia sih. Saya itu akhirnya saya mengakui sih, saya itu suka orang baptis. Bukan karena saya sekolah di baptis, bukan. Saya suka orang baptis. Mungkin Ibu Melinda juga tahu ya, orang baptis. Kayak contoh John MacArthur. John MacArthur itu ketika khotbah itu gimana? Dia itu khotbahnya itu bukan topikal loh, tapi dia khotbahnya eksposisi. Dari pasal pertama, ayat pertama dia bahas terus. Kenapa kita seperti itu? Supaya kita bisa tahu kerangka berpikirnya dia. Gitu. Itu yang saya suka dari orang-orang baptis gitu. Ketika mereka khotbah, mereka itu khotbahnya itu ayat per ayat, secara progresif. Jadi nggak tiba-tiba loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Jadi sehingga teks itu diperkosa gitu, diambil keluar daripada konteksnya sehingga bisa ditafsirkan kemana aja. Tapi ini sebetulnya bicara tentang apa? Tentang mengasihi tetangga gitu. Mengasihi tetangga itu merupakan refleksi dari iman kita begitu. Dan nanti kita bahas. Ini sebetulnya bukan bukan iman berkaitan dengan keselamatan, tapi iman berkaitan dengan mengasihi tetangga. Itu dia. Jadi beda ya, beda total. Karena kita sering dengar orang pakai kitab Yakobus untuk membahas tentang doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan yang berkaitan dengan iman. Tapi ini sebetulnya iman yang berkaitan dengan bukan doktrin keselamatan, kamu surga neraka, tetapi ini lebih berkaitan dengan Bapak Ibu sekali lagi dengan mengasihi sesama. Konteksnya ini kok. Nanti saya akan jelaskan lagi. Ini akan semakin kelihatan kok, semakin kelihatan. Jadi begitu. Jadi kita harus mendapatkan pengajaran yang benar, begitu. Nah, supaya praktikanya benar. Kata Yakobus begini, kamu dapat teologi yang benar aja, hidup kamu bisa kacau. Iya benar kan? Benar nggak? Nggak menjamin loh. Orang kita punya dapat teologi yang benar, hidup kita masih bisa kacau. Apalagi kamu yang nggak dapat teologi yang benar begitu, hidup kamu pasti tampak ngakar-ngakar. Ini kata Yakobus. Oke, lanjutkan. Silakan Leni Hartono. Oh ya, saya lupa. Pak Ponta silakan bertanya.
Ya, saya ada chat tuh Pak. Oh, you do well. Kenapa plural kembali? Kan tadi Iya, plural, singular, baru iya. Plural lagi kan. Nah, kenapa Pak? Karena ini dikembali lagi, ditutup dibuka dengan masalahnya? Masalahnya adalah jamak. Saya address nih kalian semua grup ini. Ya kan solusinya apa? Setiap pribadi kita. Dan saya tutup lagi dengan apa? Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kelompok ini lagi satu. Gitu. Jadi dibuka dengan jamak, ditutup dengan jamak. Dan tengah-tengahnya itu tunggal. Nah, itu dia, Pak. Gitu. Jadi itu strukturnya seperti itu, Pak. Baik, Pak, pertanyaannya, Pak. berarti penekanannya yang di tengah ya Pak ya? Betul, Pak. Betul. Kalau tengah itu nggak ada, maka komunitas kita tidak akan bisa baik. Kalau kita sendiri tidak berubah, maka akan sangat sulit komunitas ini bisa benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sangat sulit. Setiap kita berubah. Gitu. Itu pentingnya gitu. Kepada kepada penengahan kita gitu. Kita setiap individu harus berpartisipasi gitu untuk menghasilkan perubahan secara komunitas. Kan begitu Bapak Ibu ya? Oke. Terima kasih Pak Pontas. Bu Leni? Silakan Bu Leni. Kok Pak? Coba Tadi pertanyaan saya adalah ayat 9 itu dibuka dengan kata apa? Oh, I see. Tetapi. Betul. Ya. Dia kasih tahu nih, ya. Coba Ibu Leni pikirkan ya. Ini dia. Sekali lagi nih, menarik ya. Kalau kamu sungguh-sungguh memenuhi hukum kerajaan dan hukum Taurat, ya kan? Setiap dari kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kamu sendiri. Kamu melakukan yang baik. Tetapi, ya kan? Tetapi jika kamu menunjukkan apa? Perbedaan, partiality. Ingat nggak? Partiality ini disebutkan dalam ayat yang keberapa sebelumnya? Ingat nggak? Disebutkan di ayat yang ketiga kurang lebih, betul kan? If you show special respect, ya kan, kita tahu gitu loh. Distinction, ya kan? Ayat yang keempat. Ini ayat dia akan kesimpulannya nih ayat 9. Kalau kamu melakukan dosa di ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat, dia bilang apa? Kamu berdosa. Dan kamu berdosa dikatakan apa? Kamu berdosa dan kamu apa? Leni Hartono dikatakan apa? Kamu akan dituntut oleh hukum Iya. sebagai violator, orang yang melanggar hukum, pelanggar Ya, hukum. sebagai pelanggar-pelanggar gitu loh. Jadi dikatakan apa, Bapak Ibu? Nah, ini menarik kan. Kalau kita kita mengulangi sekali lagi ya. Kalau kita melakukan dosa ayat yang ketiga dan ayat keempat, yang mereka sebetulnya melakukan dosa ayat ketiga dan keempat, betul kan? Ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan apa? Kamu itu dihukum oleh law. Iya kan? Law apa ini? Iya kan? Bisa dua-duanya kan? Iya kan? Karena apa? Hukum kerajaan melarang. Dan hukum Taurat melarang gitu kan. Hukumnya Musa itu melarang, ya kan? Kamu itu sebagai pelanggar. Kamu sebagai pelanggar hukum kerajaan dan kamu melanggar hukum Musa begitu. Kamu melanggar gitu. Jadi kamu itu sebagai pelanggar-pelanggar, kalian ini sebagai pelanggar-pelanggar. Dan ini menariknya apa? Ayat yang ke-10. Saya persingkat ya sebelum saya masuk ke sini. Apa namanya nanti? Saya mau selesaikan ayat 11. Oke, ayat ke-10 dikatakan apa? Leni Hartono. Untuk siapapun, karena siapapun yang menjaga seluruh hukum, tetapi dia gagal atau terjatuh di satu hukum saja, dia telah bersalah untuk semuanya. Jadi itu dia. Kamu pakai kalau hukum Taurat, ya kan? Kalau kamu menjaga, ya kan, menjaga satu kamu itu menjaga seluruh hukum, semua hukum kita jaga, tetapi kita bersalah satu. Ya kita bersalah semuanya. Nah, sekarang coba ya, ini untuk menjawab pertanyaan Leni. Menurut Leni, ketika ada kata you do well ini, dia sindir apa enggak? Ya. Really. Kayaknya ada sindiran juga. Sindirnya di mana? Kalau ada sindirnya di mana? Karena dia memulai 9 dengan tetapi. Maksudnya gini, sorry. Dia memuji. Maksudnya, tapi kan tadi 10 diberitahukan kalau satu aja dilanggar kan melanggar semuanya. Betul. Jadi dia memuji betul, tetapi juga meneruskannya dengan, tapi hati-hati loh, jangan sombong loh ya. Kalau kamu yang 9 itu aja, 8 tuh kamu lakukan pun, kalau kamu akhirnya menunjukkan perbedaan itu pun kamu sudah salah. Jadi seperti dipuji tapi juga di skakmat lagi gitu. Iya, sama ini kan?
Oke, 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 You do oke. well, that is one, you do well. Bagus, bagus nih, teologi yang bagus, iya kan? Tetapi, bukan tetapi, kamu harus sadar juga nih, kata setan pun juga percaya, bahkan dan gemetar. Nah, ini dia. Perhatiin nggak? Yakobus itu orangnya itu jago nyindir. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau yang suka-suka nyindir ini bisa baca dari Yakobus nih, mendalami kitab Yakobus begitu. Karena seperti ini gitu. Ini Yakobus begitu, ya kan? Kamu mau pakai hukum apa sekarang? Kamu mau ngeles gimana? Ya kan? Bahkan kamu menjaga hidup kamu untuk kudus dan suci sebagainya, tapi kamu ada membeda-bedakan orang. Aku gagal semua. Dia bilang gitu, kamu gimana sekarang? Kamu mau pakai argumentasi apa? Argumentasi dari diri kamu sendiri, kelompoknya penilai, kelompoknya orang miskin, kelompoknya orang kaya, dan kamu pakai Alkitab. Hukum yang mana? Hukum kerajaan dengan hukum Taurat. Kamu salah semua. Bayangin Bapak Ibu, bayangin itu disekak sama si Yakobus. Kita nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Wah itu ngeri banget. Saya nggak mau ketemu orang kayak dia gitu. Saya berarti nggak bisa kemana-mana, sudah disekak saya. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau lihat nih Bapak Ibu ya. Ini nanti, tapi ayat 11 saya akan bahas lagi minggu depan. Bapak Ibu perhatiin nggak? Yang hijau-hijau aja dulu. Yang bahas yang hijau-hijau dulu. Yang hijau-hijau. Bapak Ibu lihat nggak yang hijau-hijau itu ada yang menarik. Menariknya di mana? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Yang hijau-hijaunya gimana? Saya dulu pernah singgung kok. Menariknya di mana? Yang hijau-hijau. Ini nanti saya akan banyak bahas kok, tapi minggu depan. Tapi saya pengen Bapak Ibu itu memperhatikan yang hijau-hijau ini. Yang hijau-hijau ini ada apa? Silakan Leni mungkin bisa sampaikan. Oke, orang tersebut tidak konsisten seperti apa? Dia bilang kalau kamu maksudnya dia bilang kita tidak seharusnya melakukan adultery itu persinahan. Dan dia juga bilang kamu juga tidak seharusnya melakukan pembunuhan. Tetapi dia sendiri dia tidak melakukan persinahan, tetapi dia melakukan pembunuhan gitu Pak. Jadi dia tidak konsisten dengan nasihat dia gitu. Jadi Bapak Ibu, betul. Jadi nanti kita akan bahas ya, minggu depan ini mungkin bisa satu ayat aja kali. Nggak, kali ini kaya sekali, oke. Bapak perhatikan nggak? Ini konsisten kan antara apa yang dikatakan. Aku tidak mengadakan perjinahan, betul ya. Dia bilang, engkau jangan mengadakan perjinahan. Dia bilang engkau kan. Kamu nggak boleh, ya kan. Tapi dia sendiri memang nggak melakukan, dan dia sendiri nggak melakukan. Tapi menariknya apa di sini, ya kan? Dan dia berkata, ini dia, ketika dia melakukan pembunuhan, dia kata apa? Engkau tidak boleh membunuh, engkau tidak boleh membunuh. Tetapi engkau sendiri melakukan pembunuhan. Bapak Ibu perhatiin nggak? Banyak orang-orang Kristen seperti ini. Apa yang dia katakan itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu dia. Dan apa yang dikatakan kepada orang lain, dia sendiri pun tidak terapkan ke dalam hidupnya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu perhatiin ya. Nah, ini sebetulnya ayat 11 ini merupakan kesimpulan juga ayat yang ke-11. Apa maksudnya? Bukan ayat 11, maksudnya ayat-ayat sebelumnya. Gitu loh. Nanti saya akan bahas ini. Ini panjang sekali, tapi saya ingin menutup banyak orang-orang Kristen yang seperti ini gitu. Banyak orang Kristen seperti ini, apa yang dia katakan itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu dia. Sekali lagi, apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Dan itu, makanya Bapak Ibu, saya pernah dengar gitu, dan sering dengar, wah ini hamba Tuhan ini bagus sekali ya. Ketika bicara di mimbar, segala macam ini bagus sekali gitu. Tapi kok kelakuannya kok berbeda sekali ya. Bapak Ibu, jangan khawatir gitu. Jangan kaget, karena ini sudah terjadi pada zaman Yakobus. Dan ini banyak terjadi gitu loh. Jadi Bapak Ibu ketika melihat ini ada orang nih bicaranya jago, ada orang yang mengatakan retorikanya jago. Tapi memang retorikanya memang jago, tetapi bagaimana kehidupannya ini? Dia konsisten nggak? Dia connected nggak? Apa yang dikatakan, teologi dia connected nggak dengan kehidupan dia? Perkataan dia connected nggak dengan tingkah laku dia? Itu dia. Sekarang ada dia. Jadi intinya kitab Yakobus, seluruh kitab Yakobus itu mengatakan banyak orang-orang yang mengaku orang Kristen, tapi itu dia tidak terconnected gitu. Dia disconnected. Iya. Itu kebanyakan orang seperti itu. Punya teologi tapi nggak bisa bertumbuh. Punya teologi tapi tidak bisa membawa dia semakin menghargai Tuhan, semakin hidup kudus, nggak bisa. Dia punya perkataan yang bagus, dia bisa nasihatin orang, dia sebagai konselor, dia sebagai hamba Tuhan, dia sebagai pemimpin pujian, tapi dia tidak bisa membawa diri dia sendiri. Dia bisa bawa orang lain, tapi dia nggak bisa bawa diri dia sendiri. Dia bisa mengarahkan orang lain, tapi dia nggak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Nah, ini ada disconnected. Gitu, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, minggu depan ayat 11 saya akan bahas kupas tuntas.
Tapi saya hanya ingin bagikan sedikit aja gitu. Sedikit dulu biar Bapak Ibu bisa merasakan kedalamannya gitu kan. Tadi ayat 9, 10 saya cuma bahas kilas. Karena nanti ayat 11 ini ringkaskan semua kok. Ayat 11 ini ringkaskan semuanya. Nanti saya akan bahas minggu depan. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan, tanggapan? Philip, kalau di Silakan, zaman Bu. sekarang nih gereja yang dinamakan pengamat tuh siapa? Pekerja, ada jemaat, ada pekerja, ada penatua. Yang kalau sekarang ini lebih cocok di mana ya pengamat itu? Kalau pengamat sih, kalau menurut saya ini menarik nih. Ini kalau saya melihatnya. Ini jemaat pun bisa jadi pengamat loh. Jadi iya, jadi jemaat pun bisa jadi Jadi bisa pengamat. switch dong, itu bisa subjek itu bisa switch. Jadi orang miskin juga bisa jadi pengamat, orang kaya juga bisa jadi pengamat, gitu kan? Iya. Kalau misalnya hidup mereka itu, ya itu dia. Jadi masalah ini dia. Yang menariknya adalah sekali lagi menarik kenapa? Karena Yakobus itu tidak pernah mempersalahkan miskin kaya. Statusnya itu nggak pernah nggak pernah dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan itu apa? Sikap kita ketika kita menjadi penilai khusus sama. Nah itu dia, itu masalah. Yakobus mengatakan kayak miskin itu urusan Tuhan, lu nggak perlu pusing gitu loh. Tapi yang menjadi masalah ketika Yakobus itu marah sampai seperti ini, ketika respon kita. Nah itu dia. Orang kaya maupun orang miskin itu cuma sebagai pemicu. Sama seperti pasal 1. Penderitaan, pencobaan itu hanya sebagai pemicu. Untuk menunjukkan hati kita. Itu mereka hanya sebagai eksternal. Untuk menunjukkan sebetulnya siapa sih hati kita. Seperti apa sih hati kita. Sama. Orang kaya dan orang miskin itu sebetulnya menjadi alat Tuhan, tanda kutip ya. Dipakai Tuhan untuk menunjukkan kita, hati kita. Gitu loh. Ini kok kita seperti gimana nih? Jadi menunjukkan hati kitanya itu siapa aja bisa jadi orang yang tengah-tengah aja, nggak kaya nggak miskin, tapi juga bisa orang miskin, tapi juga bisa orang kaya gitu loh. Itu menunjukkan ini kenapa orang kaya sama orang kaya deket banget, tapi sama orang miskin dihina-hina. Sama juga kan, itu juga terjadi pada orang miskin. Orang miskin ketemu orang kaya, wah mengagung-agungkan, tapi ketemu orang miskin ya sama orang miskin ya. Sebetulnya nggak beda. Jadi itu for everyone gitu kan Betul, sebetulnya. iya betul. Untuk everyone, karena status itu nggak pernah dipermasalahkan oleh Yakobus, tapi respon hati kita itulah. Gitu. Oke, thank you. Thank you. Jadi bukan kaya miskinnya sebetulnya. Betul. Makanya Yakobus itu konsisten dari pasal 1. Bukan masalah pencobaannya, bukan masalah kaya miskinnya, bukan masalah statusnya, tapi masalahnya kitanya itu. Itu Yakobus mengatakan. Oke, thank you. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa ada pokok-pokok doa ya. Yang saya tahu adalah Pak Jolion, anaknya namanya Gosien, masih di rumah sakit ya Pak Jolion. Jadi kita doakan. Iya. Silakan. Ya, jadi kita doakan ya, kita sama-sama kita doakan anaknya Pak Jolion Gosien yang masih di rumah sakit kena TBC. Jadi kita doakan supaya kita semua 33 orang ini kita bersatu hati mendoakan supaya Tuhan menyembuhkan. Jadi Pak Jolion ini pulang dari Batam ke Jakarta gitu. Jadi ya kita doakan supaya Tuhan ya memberikan kesembuhan kepada Gosien dan memberikan juga kekuatan kepada kedua orang tuanya. Mungkin silakan saya serahkan kepada Ibu Afnita ya sebagai moderator, sebagai host untuk mungkin mengambil doa-doa dari teman-teman sekalian. Ya, baik. Terima kasih Pak Philip. Malam hari ini kita akan bersama-sama dan bersatu hati untuk mengucapkan, menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama tadi buat Goshen, anak dari Pak Jolion. Yang kedua juga kita tidak lupa mendoakan buat Ibu Iin, juga buat Ibu Rison Manik yang juga masih dalam perawatan, dan beberapa saudara-saudara kita yang mungkin sedang menghadapi masalah ataupun menghadapi disertasi. Nah, kemudian, oke, iya, siapa Pak? Buat Pak siapa? Yan. Pak Yan. Oke, iya Pak Yan Pali Padang mau didoakan. Orang tua kami baru habis dioperasi mata katarak kemarin. Iya. Mohon didoakan, jadi juga hamba Tuhan. Mohon bantu doa teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan untuk pemulihan penglihatan itu kembali. Dia melayani di Tanah Toraja dia. Iya, baik.
juga buat Terima kasih. Pak Yan Palipadan. Ya. Saya minta kesediaan Ibu Nina bisa pimpin kita dalam doa-doa syafaat. Saya ulangi kembali buat Pak putra dari Pak Julian Goshen untuk supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kemudian juga buat orang tua dari Pak Yan Palipadang. Kemudian buat Ibu Iin dalam proses recovery, dan juga buat Ibu Rison Manik juga dalam proses penyembuhan, dan buat teman-teman yang mungkin sedang menyusun disertasi dan Tuhan beri hikmat supaya menjadi berkat dan apa yang disusun itu juga berguna buat seperti tadi dikatakan oleh Pak Philip, kita harus memiliki teologi yang baik dan benar supaya iman kita bertumbuh dan bisa diterapkan dengan baik. Kemudian akan ditutup dengan doa penutup oleh Pak Joko Welon. Saya persilahkan kepada Ibu Nina. Oh ya, Clara juga, Bu Nina. Clara Iya. kakaknya Pak Philip ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Engkau membuat kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, bagaimana kami meresponi setiap perintah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berdosa di hadapan-Mu, kami menjadi berkat bagi orang lain, kami sibuk dengan Tuhan dan kami tidak membeda-bedakan orang lain, sehingga kami benar-benar fokus dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami boleh memberi diri kami dipakai oleh Tuhan. Khususnya kami Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan dari setiap pembelajaran di Bible Class ini, kupas tuntas Yakobus ini ya Bapa, boleh semakin mendewasakan kami dalam kami melayani jemaat Tuhan, boleh semakin membuat kami tahu bagaimana kami memperlakukan orang lain di sekeliling kami, bagaimana kami juga boleh menghadapi setiap perbedaan-perbedaan yang ada dengan benar di hadapan Tuhan. Kami tetap memuliakan nama Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap perkataan kami, bahkan dalam pikiran-pikiran kami Tuhan, semuanya itu ya Bapa, kiranya tidak meleset dari apa yang Tuhan kehendaki yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, di akhir kelas kami pada malam hari ini Tuhan, kami membawa beberapa nama di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkemurahanlah ya Bapa untuk mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ananda Goshen yang saat ini sedang ada di dalam masa pemulihan ya Bapa, karena penyakitnya ya Tuhan, bisa ya Tuhan, sehingga membuat orang tuanya harus kembali pulang ke Jakarta Tuhan. Kami serahkan kehidupan Ananda ini ya Bapa ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan buat baik semuanya ya Bapa, dan kami percaya bahkan dalam setiap pencobaan yang kami alami, kami tidak jatuh, tapi kami semakin kuat, kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, Kau memulihkan Ananda ini ya Bapa, dengan keadaannya saat ini Tuhan, Kau memakai seluruh tenaga medis yang ada, sehingga Tuhan Yesus proses pemulihan boleh berjalan dengan baik. Tuhan, dan Ananda ini boleh kembali disembuhkan seperti sedia kala ya Bapa. Kiranya semuanya ini boleh jadi karena kemurahan Tuhan. Engkau memakai setiap tenaga medis yang ada, setiap obat-obatan, alat-alat yang digunakan Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua ya Bapa. Kiranya keluarga ini ya Tuhan boleh dikuatkan, segala apa yang mereka perlukan dicukupkan oleh Tuhan, bahkan di sela-sela menemani putranya yang sakit Tuhan, hamba-Mu ini boleh ada di tengah-tengah kelas ini. Kami percaya itu semuanya karena Tuhan ada di tengah keluarga ini ya Bapa, dan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi keluarga ini ya Bapa dalam setiap peristiwa yang mereka alami. Kau menjadi penghiburan, Kau menjadi kekuatan, menjadi sumber pengharapan yang tidak pernah habis dalam kehidupan keluarga ini ya Pak. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan orang tua Bapak Ian ya Bapak yang dalam proses pemulihan setelah operasi katarak ya Tuhan.
Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau membuat segala sesuatu menjadi kembali baik ya Bapa, sehingga kembali penglihatan ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya dan suatu saat satu kali Bapak. kita akan bahagia. Tapi kemurahan Dari itu adalah Yesus, bagaimana cara kita hidup. banaan yang sedang dilakukan, sedang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya ini boleh tidak terhalangi oleh keadaan kesehatannya ya Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus, sehingga semuanya boleh berjalan baik, boleh kembali melayani Tuhan dengan sungguh hati, dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan pemulihan Ibu Iin. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau kembali beri kesehatan yang sempurna seperti sedia kala ya Bapa. Dan kiranya dengan tubuh yang kembali sehat Tuhan, semuanya ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Rison ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, keluarga ini ya Bapa, sehingga dengan kesehatan yang semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ada kesaksian, ada pujian bagi Tuhan, dan keluarga ini ya Bapak boleh tetap melayani Tuhan dengan sungguh hati, dengan penuh ucapan syukur, dan hidup yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk saudari kami, saudara Clara, Tuhan, saudari dari Bapak Philip Chia, Tuhan Kau menolong hamba-Mu ini ya Tuhan dari pemulihan operasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu Tuhan. Hari demi hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pemulihan yang dari Tuhan terus melingkupi, dan ada ucapan syukur yang naik dari keluarga ini ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Tetap kami bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kiranya semuanya kami ya Bapa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan dengan tubuh yang sehat ini kami boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, bahkan hamba-Mu juga, yang saat ini mungkin sedang dalam proses menyelesaikan tugas akhir kami masing-masing. Mungkin ada yang mengerjakan tesis atau disertasi. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan, buku-buku referensi yang ada, bahkan mungkin biaya-biaya yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau mencukupkan semuanya. Engkau menolong setiap kami mendapatkan dosen pembimbing yang baik sehingga dapat membantu kami, menolong kami menyelesaikan tugas akhir ini. Dan melalui karya ilmiah yang kami tulis ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya pencerahan yang berasal dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, itu saja yang kami mohon, sehingga semuanya itu boleh ada dan tersedia bagi kami, dan kami boleh menyelesaikan tugas kami ini dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh peserta pada malam hari ini Tuhan, di dalam Bible Class Kupas Tuntas ini ya Tuhan. Setiap kami yang mungkin ada di dalam pergumulan yang tidak terkatakan, setiap kami yang mungkin ada di dalam keadaan yang berat, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mungkin tidak dapat menyampaikan semuanya satu demi satu ya Bapak, karena keterbatasan kami. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewatkan ya Tuhan. Engkau menilik setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati kami, menjagai kami, memelihara kami Tuhan, dan Engkau yang menjadi sandaran kami ya Bapa. Engkau menjadi pengharapan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan berpisah Bapa pada malam hari ini. Pertemukan kami kembali pada minggu ke depan ya Bapa, sehingga kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa persembahan kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah yang sempurna datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita sekalian mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin.